Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada. Bertemu lagi siang ini dengan saya di channel Calon Sukses. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sukses selalu hendaknya. Oke teman-teman, di kesempatan siang hari ini Alhamdulillah saya masih berada di Bang Pakan Rumput Odot ya. Jadi pada eh, pertengahan atau jaluran kebun sawit kita ini ada beberapa batang yang mati sawitnya ya. Jadi kita sulam sawitnya, menjelang sawit itu besar kita tanami Bang Pakan jenis rumput odot. Jadi pada beberapa bulan yang lalu ya, hampir 1 bulan kita sudah menanam ini jenis rumput odot yang alhamdulillah sekarang sudah mulai setinggi di atas lutut ya. Dan untuk jenis bibit rumput odot ini kita tanam dulu sistem uruk ya. Jadi bibit rumput odot itu kita timbun keseluruhannya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin selama ini menyimak video-video saya, di situ bisa ditonton bagaimana cara menanam rumput odot secara timbun keseluruhan bibitnya. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Kemarin ada yang komen untuk update terbarunya yaitu cara menanam sistem uruk ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang sudah tumbuh dan tumbuhnya hampir rata ya. Jadi setiap ruas itu tumbuh. Nah, ini alhamdulillah. Karena ini mungkin baru berumur sekitar hampir 1 bulan ya. Ini belum begitu tinggi dan belum mengeluarkan anakan. Jadi nanti kalau mengeluarkan anakan ya, semakin kita uruk ke sampingnya, dia akan mengeluarkan anakan yang banyak. Nah, jadi ini sekitar 30-an pokok ya kemarin kita tanam. Jadi untuk 30 pokok itu nanti tumbuh tunasnya itu akan banyak. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini sudah tumbuh sekitar di atas lutut. Jadi kita kemarin untuk uji coba kita tanam 1 jalur ya. Ini untuk jenis bibit rumput odot dengan cara tanam timbun keseluruhan calon bibitnya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tumbuh bagus ya. Dan ini tinggal kita uruk dan nanti kita juga akan kasih kotoran sapi ataupun kita kasih pupuk kimia ya. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah rata tumbuhnya. Tinggal kita uruk kanan kirinya ya teman-teman ya. Nanti alhamdulillah nanti bisa dipastikan ini akan tumbuh tunas baru di samping-sampingnya apabila kita kasih pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini untuk umur sekitar 1 bulan. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat kemarin juga kita menanam dengan sistem langsung tanam ya, tidak dipangkas. Jadi dengan cara kemarin ya, jadi kita contohnya kita ambil bibit seperti ini ya utuh ya. Nah, kita tanam tanpa kita pangkas menggunakan arit. Jadi ketika kita tanam 1 batang itu ya, sekarang sudah beranak pinak. Ini bisa dilihat, ini sudah berapa ya ibaratnya kalau kita menanam 1 tumbuhnya 1000 ya. Nah, jadi kita bisa lihat pokok awalnya ini ya. Nah, ini. Jadi dulu tanpa kita pangkas ya, kita langsung tancapkan saja bibitnya. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi tidak membuat bibit rumput odotnya kantrak atau layu terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat. Namun sayangnya dulu kita menanam ini sebenarnya harusnya sudah memanen ya, sudah melalui proses pengaritan pertama kali. Namun ini kemarin sebelum sempat kita panen sudah dihantam oleh hama monyet ya, ini bekasnya ya. Nah, ini udah patah. Harusnya ini kemarin belum cabang seperti ini, tapi karena ujungnya ini sudah dimakan monyet jadi cabang di sebelahnya. Nah, jadi ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 gulutan ya, atau 5 rumpun. Nah, bisa dilihat kalau ini kira-kira sudah berumur hampir 2 bulan. Dan nanti seandainya sudah di atas pusar tinggi dari rumput ini ya, bisa kita arit. Memang kita sengaja untuk rumput odot ini kita aritnya nanti apabila kita sudah mulai kekurangan rumput-rumput yang harus kita arit pada Bang Pakan ya. Karena dalam bulan-bulan ini banyak sekali orang pesta tempat kita, jadi kita harus punya stok
rumput yang banyak ya. Nah, jadi ini ada sekitar 5 rumpun atau 5 bedengan ya, bukan rumpun ya, 5 bedengan ya. Nah, satu bedengannya ini sekitar kurang lebih 15 meter ya, 15 kali kesininya 15 ya. Jadi nanti kalau sudah setinggi di atas pusar bisa kita arit ya. Jadi bisa dilihat untuk kesuburannya luar biasa ya, karena ini kita kemarin gunakan kotoran sapi ataupun celetong ya. Jadi dari satu batang yang kita tanam bisa dilihat, nah ini masih terus mengeluarkan tunas baru. Nah ini ya, jadi ini tunasnya sudah mulai tumbuh lagi. Jadi kalau kita menanam sistem tancap tanpa kita pangkas ya, jadi contohnya sistem pangkas ini seperti ini ya, kita tanam satu batang ini, kita tancapkan ke tanah yang sudah kita sediakan, kemudian langsung kita uruk tanpa kita pangkas pada bagian atasnya ini. Nah, jadi ini hasilnya, jadi bagus sekali ya. Nah, bisa dilihat. Jadi kemarin ada 2 cara kita tanam ya, dan semuanya berhasil. Nah, jadi kalau selama ini kita tanamnya itu sistem pangkas pada bagian ujungnya. Jadi kita paling-paling ambil satu jengkal ya, kita tanam dan kita merengkan, kita tetapkan di atas tanah ya. Namun untuk uji coba kemarin, kita di satu jalur ini kita kemarin tanam sistem uruk. Nah, sistem uruk pun alhamdulillah berhasil ya. Rumputnya nampak subur banget. Sayangnya untuk lokasi yang kita tanam ini tidak terlalu lebar ya. Ini baru kita tanam satu jalur. Nanti kalau ada bibitnya lagi ya, karena kemarin juga kendalanya kita kekurangan bibit, jadi kita buat lahannya juga sedikit. Jadi nanti kalau kita sudah bisa membuat bibit sendiri, nah dari ini yang kita ambil untuk bibit ya, nanti kita akan perlebar lagi. Jadi yang di tepi sungai sana juga masih ada lokasi. Nah, nanti kalau tidak kita tanam rumput odot juga bisa kita tanam rumput kolonjono. Jadi teman-teman sobat ngarit dimana Anda berada, sebenarnya untuk jenis rumput odot ataupun kolonjono untuk kita tanam di lokasi bang pakan kita yang di kebun sawit satunya lagi ini ya, ini sebenarnya semuanya sama-sama bagus untuk ditanam karena tanahnya ini cenderung lembab ya. Jadi tadi sudah kita siangi ya. Jadi kalau kita menanam rumput jenis apapun ya, pada sela-sela rumput ini harus kita bersihkan seperti ini ya. Jangan sampai rumput-rumput liar ini mengganggu pertumbuhan daripada rumput yang kita tanam. Bisa dilihat ya, kalau kita bersihkan seperti ini kan kita nengoknya pun senang. Di samping itu untuk pertumbuhan rumputnya juga akan sangat cepat. Namun untuk kendala yang di bang pakan kebun sawit ini yang di tepi Sungai Batanghari ya, ini hanya hama monyet ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk rumput odot ataupun jenis kolonjono seperti ini ya, ini ada satu batang kolonjono kemarin kita tanam, ini musuhnya hanya hama monyet. Kalau hama manusia itu tidak ada kayaknya, karena ini sering dilalui oleh orang-orang lewat untuk ngarit juga ya teman-teman ya, ataupun orang-orang manen sawit khususnya. Jadi itulah kendala saya untuk kita tanam bang pakan jenis rumput odot ini. Sebenarnya kalau kita tanam jenis rumput odot ataupun kolonjono ya, itu sangat menguntungkan sekali, dimana kalau kita tanam rumput odot atau kolonjono ya, kita tanam satu bedengan aja ini bisa untuk satu ikat ataupun satu bentel. Bisa dilihat ya, karena di samping rumput odot ini kadar airnya banyak ya, jadi kalau kita ikatannya terlalu besar juga nanti akan berat ya. Jadi kita ikatnya juga kecil-kecil saja. Jadi kalau kita tanam odot ataupun kolonjono itu sangat menguntungkan sekali bagi peternak sapi atau domba khususnya ya. Jadi itu kendalanya kalau di tempat kita itu hama monyet. Untuk di lokasi-lokasi tempat teman-teman semuanya mungkin jauh dari keramaian, mungkin ya sama saja ya teman ya, karena di tempat kita juga jauh dari keramaian ya, karena di ladang ini sekitar 2 km sampai rumah. Jadi itu sesekali masih ada orang lalu ya, namun untuk hama monyet itu kadang kita datang dan perginya kita tidak tahu ya. Jadi inilah yang bisa saya bagikan pada video kali ini untuk teman-teman semuanya ya.
Jadi ini rumput odot dengan sistem tanam ya, langsung ditanam tanpa kita pangkas. Nah, hasilnya seperti ini, bagus sekali, jos gandos. Dan yang untuk di sini sistem uruk. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung atau menonton video saya, bisa dipraktekkan ya, bagaimana ketika saya menanam rumput odot atau kolonyo dengan cara sistem timbun keseluruhan. Namun yang perlu diperhatikan ya, ketika kita menanam sistem uruk seperti ini ya, itu jangan terlalu banyak timbunannya. Karena nanti apabila terlalu banyak, terlalu padat, itu akan lama timbulnya tunas-tunas baru. Dan ini kemarin juga agak terlalu padat ya. Jadi ini kemarin pertumbuhannya juga agak lambat. Harusnya ini udah tinggi banget ya. Namun alhamdulillah untuk yang kita praktekkan ini sudah tumbuh semua ya. Nah ini alhamdulillah tinggal kita kasih pupuk. Dan untuk yang di sebelah sini alhamdulillah beberapa minggu atau 1 bulan lagi kita nanti akan kita arit. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, untuk jenis rumput odot ataupun kolonjono ya, itu sama-sama mempunyai nutrisi yang bagus untuk lembu, sapi, ataupun ternak-ternak domba kita semua. Jadi kita bisa menanam rumput odot, kita bisa menanam rumput kolonjono, karena itu sama-sama menguntungkan bagi ternak kita. Oke teman-teman, mungkin dari sedikit itu ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe, dan sekiranya ini bisa memotivasi teman-teman semuanya, bisa di-share ke sosial media teman semuanya. Oke teman-teman, kita bertemu lagi pada video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.